Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantarang. Kembali kita akan menyusuri salah satu situs sejarah, yakni jejak-jejak peradaban kerajaan Bulukumba yang terletak di Bulukumba, tepatnya di daerah Baleanging. Sebuah jejak peninggalan para raja atau pembesar pada masa dulu, berupa kuburan-kuburan orang penting pada masa dulu. Bahwa salah satu jejak kebesaran peradaban masa dulu itu bisa dilihat dari berbagai peninggalan-peninggalan, yang salah satunya adalah jejak makam para pembesar-pembesar yang masih dijaga dan dipelihara hingga saat ini. Keberadaan makam merupakan salah satu bukti sejarah bahwa pada masa dulu memang ada sebuah struktur pemerintahan, sebuah lokasi kekuasaan yang sudah tertata dengan baik. Saat ini kita sudah berada di area pemakaman para penguasa-penguasa lokal pada masa dulu, yakni para Lompo di Bulukumba ini. Seperti kita lihat, sinilah area pemakaman para Lompo, dan seperti apa kisahnya kita akan mendengarkan penuturan keturunan Lompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang mau memahami, kebetulan saya ini masih ada keturunan dari Lompo yang diikut sertakan memberi petunjuk di sini untuk mengambil data adik-adik, bahwa yang dikuburkan di sini adalah perkuburan pertama daripada keturunan Lompo lanjutan dari Lompo Tokak, Lompo Bundu, Lompo Abu Celamata. Dan disinilah dikuburkan anak dari Lompo Abu Celamata yang bernama Lompo Bejo. Ini Lompo Bejo, kemudian anaknya Lompo Topa dan anak putrinya bernama Pualole. Kemudian itu di sana saudaranya, anaknya saudara Lompo Pakoko namanya Pampindring. Kemudian ini kuburannya anak Raja Manipi, kemanakannya Puan Dea. Nah, ibunya yang bapaknya bernama Petaundru, namanya ini Parenta Denggau. Banyak keturunannya di daerah Tondong, Bulo-Bulo, Lamati. Oh, di sana deh. Di sana itu ya pindahan dari Bontolangir ke sana. Nah, di sana itu berdiri. Ya masih ada bata apa namanya itu, tanda-tanda bata itu dari batu mekalik. Kemudian pendamping raja di sini atau regen juga dulu di sini berdiri, semua menghadap ke timur. Kemudian di sebelah sananya itu dekat sumur Tujuh, rumah-rumah para abdi sahaya. Di area inilah pada masa dulu pernah berdiri sebuah raja atau simbol kekuasaan atau pusat pemerintahan di daerah Bulukumba pada masa dulu, dan ini menjadi bukti sejarah tentang jejak-jejak kebesaran pada masa dulu. Memang tidak bisa dinafikan bahwa kebesaran sebuah peradaban masa dulu itu hanya bisa dilihat dari jejak-jejak yang ditinggalkan maupun tradisi-tradisi lisan yang ditutur dari generasi ke generasi. Selain dengan bukti-bukti atau catatan-catatan kuno, keberadaan jejak-jejak peradaban masa lalu memang seiring perkembangan zaman mulai tergerus. Di satu sisi, generasi belakangan kurang berminat untuk menggali berbagai informasi ataupun jejak-jejak peninggalan masa dulu, karena itu selalu dianggap sama artinya kita berpikir atau berjalan mundur ke belakang. Padahal kehadiran sejarah itu menjadi penting, karena sejarah masa lalu itu adalah sebuah peristiwa yang mendesain sebuah masa depan, dan sejarah hari ini juga akan menentukan sejarah masa depan. Kenapa penting sejarah? Karena kita ingin menarik berbagai spirit dan sejumlah pengetahuan yang ada di dalamnya. Inilah perjalanan menuju ke satu titik area pemakaman para bangsawan
pada masa dulu di area perkebunan yang agak jauh dari pemukiman warga. Seperti kita lihat di tempat ini begitu banyak kuburan para pembesar-pembesar atau bangsawan pada masa dulu yang pernah memerintah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari apa yang saya dengar sama kakek dengan paman dan tante yang telah almarhumah serta keluarga-keluarga bangsawan dulu yang masih hidup semasa-masanya, dan saya ingat-ingat begini ceritanya inilah nggak ada 7 bersaudara, masih turunannya Opo Tanatikat Raja dari Bone, dan dia bersaudara yang terkenal Lama Karoda, Lampe Utu atau Basa Kalaka yang pernah juga dilantik oleh Raja Bone menjadi sulehatan di Lamatiriaja, daerah Teluk Pocoy Sinjai. Nah, inilah yang ada di Mangolo, banyak turunannya menjadi sulehatan. Sulehatan yang bahasa Kanetenya di sini, kalau di sulewatan bahasa Indonesia aslinya. Wakil raja artinya pemalian duduk menggantikan kalau tidak ada raja atau lompo atau pengulu adat. Dan dia juga pernah memerintah merangkat di Bulo-Bulo ini, Tondong Bulo, karena ada istrinya di sana di daerah di Sinjai Timur, di Pangasa. Dan inilah yang melahirkan Sulehatan Indok Bece, Sulehatan cucunya, Sulehatan Makaroda, ayah kandung dari bapak bupati sekarang. Neneknya, ayahnya ibunya bupati sekarang. Bece itu istri ketiganya Karen Makaroda, melahirkan itu bupati ibunya. Sedangkan itu di sana Karen Bodoa adalah sulehatan yang pernah memerintah juga di sini, berkedudukan di Balantaroang, yang bergelar juga Putih de Manesa. Ini orang pernah paling peran tapi tidak ikut perang, akhirnya disumpah sama Pak Lompo dan dia memperluas wilayah Bulukumba sampai ke Marajungge. Nah, akhirnya sekarang dimundurkan ke Raja Bulukumba, akhirnya dimundurkan sampai ke Turun Batu, perbatasan Bantaeng sekarang. Itulah wilayah Bulukumba dulu. Nah, inilah kurangnya di sana. Sudah ada beberapa ada tertulis di situ di misalnya data. Yang dikuburkan di sini adalah sebelum Bortolangiri, di sinilah kuburan raja-raja pendamping Lompo. Kalau dekat Pertamina itu Lompo namanya Balangin Raja, kalau di sini Balangin Rilau. Nah, di sinilah banyak raja, antara lain Rongge de Mateko, bapak daripada Raja Dimanendu de Pasindring, istrinya Puan Nondo, anak dari Puan Lole. Kemudian Sabarat de Matutu itu raja juga yang luka waktu perang Kindang, ada di sini Sabarat de Matutu. Itu di sana. Kemudian ibunya dari Imanendu yang bernama Karen Ceceng, ada di situ. Ini juga Sulehat Karen Bodoa yang terkenal ini situ, Karen Bodoa. Ini Karen Bodoa dulu Sulehatan nih. Sulehatan berkelukuran terang. Ini ada di fotonya, potret kuburannya sudah dipugar perbaru. Nah, ini yang terkenal juga memperluas, Pak. Pernah juga bersembunyi sampai itu daerah Balantaroang, sebagian disebut daerah Pakku. Nah, tapi setelah disumpah sama Pak Lompo, dia bersumpah memperluas. Wah, ada tara pasukannya, bawa wanita sampai ke daerah Takala, membunuh, akhirnya menguasai di Binamu sampai Bantaeng. Akhirnya semua tawanan ada di sana, di adu domba, dikasih berkelahi dengan keris. Dia ada tempat namanya Kuburan Lompoa di daerah Bontobulai sekarang, yang sangat keram. Ya, Jerak Lompoa ada di sana, terkenal itu. Itu ada juga di situ tempat sabung orang itu, pas si Gajangan namanya, ada di sana itu Asahunat Tawe. Nah, ada namanya di sana itu.